Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adita Eka Nur Sakina dari kelas AM3 Malam A dengan nomor NIM 4112011004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari tugas 5 perpajakan materi PPN dan PPNBM. Baik, sebelumnya saya share screen dulu. Tugas 5, nomor 1, jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai. Jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Konsep PPN yaitu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungut PPN. Dengan demikian, pembeli atas BKP atau JKP yang terkait wajib membayar ke PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN terutang. Tarif PPN sebesar 10%. Contoh penerapannya adalah jenis pajak yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat kita berbelanja di outlet perbelanjaan seperti Alfamart, Indomaret, Carrefour, dan juga restoran cepat saji seperti KFC, Burger King, dan sebagainya. Para konsumen akan dibebani PPN sebesar 10% tanpa kita sadari pada struk belanja akan tercantum PPN. Namun, apabila dalam bukti transaksi tersebut tidak tercantum PPN, maka harga barang yang kita beli sudah include PPN. Salah satu manfaat PPN adalah dengan adanya PPN, seluruh masyarakat Indonesia akan taat membayar pajak yang kemudian pajak tersebut akan disalurkan untuk menambah kas negara dan kebutuhan lainnya seperti pembangunan fasilitas umum dan lainnya. Jelaskan konsep PPNBM dan jelaskan mekanisme PPNBM dan berikan contohnya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha kena pajak untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Mekanisme pemungutan PPNBM pun sejatinya sama dengan pemungutan PPN, di mana PKP yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah, menerbitkan faktur pajak dan melaporkan pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak. Contoh PPNBM yakni pajak yang berlaku untuk barang-barang yang tergolong mewah seperti mobil, perhiasan, apartemen, rumah townhouse, pesawat udara, dan sejumlah barang mewah impor lainnya. Jelaskan apa saja objek PPN. Menurut PPh Pasal 4 Ayat 1, objek yang menjadi objek PPN adalah penyerahan BKP yang dilakukan pengusaha kena pajak atau impor BKP. Lalu kedua ada impor BKP. Ketiga ada penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP. Keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean. Lalu pemanfaatan JKP dari luar daerah di dalam daerah pabean. Lalu ada ekspor BKP berwujud oleh PKP. Lalu ada ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, lalu ada ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak atau JKP, atau PKP. Pasal 16 huruf yaitu yang menjadi objek PPN dapat juga seperti membangun sendiri atau KMS yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerja oleh orang pribadi atau badan. Lalu ada penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali pajak masukannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Nomor 4, jelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar PPN dan PPNBM. Tarif pembayaran PPN diatur lewat pasal 7 UU PPN dan PPNBM yang merinci bahwa tarif PPN adalah sebagai berikut. Untuk penyerahan dalam negeri, tarif PPN sebesar 10%, untuk ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud serta ekspor JKP dikenakan tarif 0%. Tarif pajak terkait ekspor dapat berubah menjadi minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%.
Pemungutan PPN dengan tarif yang ditetapkan didasarkan atas dasar pengenaan PPN yang meliputi 5 nilai, yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang diatur oleh Menkeu. Nomor 5, jelaskan karakteristik PPNBM dan latar belakang pemungutan PPNBM. Karakteristik PPNBM yang membedakannya dengan jenis pajak yang lain adalah: 1. PPNBM merupakan pemungutan tambahan setelah atau di samping PPN. Kedua, PPNBM bukanlah pajak yang dapat dikreditkan dengan PPN. Ketiga, PPNBM hanya dipungut sekali saja, yakni pada saat impor BKP yang termasuk mewah, atau saat penyerahan BKP mewah yang dilakukan oleh BKP pabrikan dari BKP yang tergolong mewah itu. Keempat, jika eksportir melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah, PPNBM yang sudah dibayar saat perolehannya dapat Anda minta kembali. Sedangkan latar belakang PPNBM yaitu bahwa PPN memiliki dampak regresif. Jadi, semakin tinggi kemampuan konsumen, akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Maka dari itu, untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah akan dikenakan beban pajak tambahan, yakni PPNBM. Jelaskan perbedaan dari terutang PPN dan tidak terutang PPN. Yaitu PPN terutang merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP di luar daerah pabean. Sedangkan tidak terutang PPN adalah istilah bagi barang-barang tertentu yang dalam penyerahannya tidak dikenakan PPN. Barang tidak kena pajak PPN ini mengacu pada barang-barang yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut dapat dilihat dari pasal 16B ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut sebagai berikut. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut, PPN dapat dikreditkan. Yang kedua, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan. Kemudian, perbedaan juga dapat terlihat dalam hal tarif yang dikenakan pada dua fasilitas ini. Untuk PPN dibebaskan berarti memang tidak dikenakan PPN alias memang tidak ada tarif, sedangkan untuk PPN tidak dipungut. Ini menggunakan tarif 0% alias sebenarnya dikenakan PPN tetapi diberikan fasilitas 0%. Nomor 7, jelaskan apakah yang dimaksud dengan FTZ dan KEK. FTZ merupakan kawasan industri yang mengkhususkan diri di bidang manufaktur untuk ekspor dan menawarkan perusahaan pada kondisi perdagangan bebas dan lingkungan peraturan yang liberal, menurut World Bank 1992. Contoh wilayah FTZ di Indonesia itu Kota Batam. Sedangkan kawasan ekonomi khusus atau KEK adalah suatu kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Contohnya KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, dan KEK Mandalika. Jelaskan poin-poin perubahan UU PPN dan PPNBM pada UU Cipta Kerja. Pertama, pengkreditan pajak masukan. Relaksasi PPN termasuk pengkreditan pajak masukan PPN, pelonggaran terkait pengkreditan pajak masukan dalam klaster perpajakan pada pasal 112 UU Cipta Kerja. Merujuk pada pasal 9 ayat 2A, PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan walaupun PKP belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP atau JKP. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP. PKP yang impor BKP, PKP yang memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Sementara itu, beberapa ketentuan pada pasal 9 ayat 8 terkait pengkreditan pajak masukan yang tidak dapat dilakukan bagi pengeluaran seperti berikut ini telah dihapus. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi, sebagaimana pada ayat 2A. Dengan dihapusnya beberapa ayat
8 pasal 9 tersebut, artinya berbagai jenis pengeluaran yang dilakukan atas BKP atau JKP tersebut dalam UU Cipta Kerja, pajak masukannya dapat dikreditkan. Dari penghapusan beberapa ketentuan pada huruf pasal 9 ayat 8 tersebut, maka ada penambahan dalam pasal ini yang masih berkaitan dengan poin yang dihapus dan tercantum pada pasal 9 ayat 9A, 9C, dan 9C. Di antaranya, pengkreditan pajak masukan 80% dari pajak keluaran dapat mengkreditkan BKP atau JKP belum dilaporkan dalam SPT masa PPN, mengkreditkan pajak masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedua, pajak masa pengkreditan pajak masukan. Dengan mengkreditkan pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat 9 yang menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan atau dikapitalisasi dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai UU ini. Yang ketiga, membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli. PKP atau pengusaha kena pajak, pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli. Hal ini tertuang dalam pasal 112 UU Cipta Kerja, klaster perpajakan pada pasal 13 ayat 5A yang mengatur pembuatan faktur pajak oleh PKP pedagang eceran yang berbunyi, PKP pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan PMK. Sekian penjelasan saya mengenai tugas 5 perpajakan materi PPN dan PPNBM. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.